Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita bersama-sama tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puja, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Khususnya pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita sekalian masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memasuki tahun atau bulan Ramadan di tahun ini. Ini suatu rahmat yang harus kita selalu syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ada pandemi COVID-19 yang begitu menakutkan kepada kita sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepadanya, dalam artian kita sekalian mampu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati, kalau kita sekalian pelajari hal-hal yang berkaitan dengan bulan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang selalu memberikan kepada kita sekalian rahmat yang luar biasa di dalam bulan Ramadan ini. Saya sampaikan kepada panjenengan, kalau saya biasa mengatakan bulan Ramadan ini atau bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita sekalian ini memanen. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita sekalian pahala jaza dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda dibandingkan kalau kita sekalian berada di luar daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu harus kita syukuri. Tatkala Rasulullah SAW menjelang memasuki bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban, beliau berkhutbah kepada para sahabat. Saya cuplik saja sebagian, hadisnya panjang, sebagian saja yang akan saya sampaikan pada panjenengan. Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, wa man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda fihi faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Bahwa sahru sabri wa sabru jazaa'uhul jannah. Artinya begini, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan, di dalam rangka bertakarub kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau itu adalah amaliyah ibadah yang bersifat sunat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran kepada kita sekalian itu pahalanya sama dengan ibadah fardu.
Itu mafhumnya berarti ibadah fardu itu pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunat. Kalau di luar daripada bulan Ramadan, kita mengerjakan sholat 5 waktu umpamanya yang sifatnya wajib itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran kepada kita sekalian sama dengan ganjarannya orang yang mengerjakan 70 fardu. Ini kehebatannya, bulan Ramadan kemudian saya katakan itu adalah bulan panen bagi kita sekalian. Oleh karena itu, kalau kemudian kita sekalian tidak mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ada hadis Rasulullah SAW juga yang mengatakan kepada kita sekalian, "Lau ya'lamun nasu fi hadas sahri minal khairat latamannau ayyakuna Ramadan sanatakullah." Seandainya manusia itu tahu kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, ganjaran daripada bulan Ramadan itu, maka dia akan meminta manusia itu seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan semua. Karena apa? Ganjarannya yang luar biasa. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, begitu bulan Ramadan itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia itu, yang berbahagia pagi hari ini, ada sebuah hadis yang mengatakan kepada kita sekalian, satu riwayat yang panjang. Rasulullah SAW punya sahabat yang pada waktu itu meninggal. Kemudian Rasulullah SAW mendengar kabar duka itu, kemudian beliau minta sahabat yang lain untuk mengantarkan ke kuburnya. Setelah sampai di kuburnya, kemudian beliau minta diantar juga ke rumah istrinya atau ke rumah sahabat itu tadi. Kemudian setelah itu, kemudian beliau diantar oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Wahai istri sahabatku, apa yang dikatakan oleh beliau atau yang dikatakan oleh sahabat tatkala dia itu dalam keadaan sakaratul maut?" Kemudian istrinya dengan agak gemetar, dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya meninggalkan pesan yang saya tidak paham artinya. Yang pertama, suami saya itu bilang begini, mengapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian yang kedua, mengapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, mengapa tidak saya berikan semuanya?" Mendengar penjelasan itu, Rasulullah tertawa. Artinya dalam artian tersenyum. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kelihatannya, ya, mafhumnya itu sudah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW untuk menjawab teka-teki yang sulit untuk diterjemahkan. Oleh karena itu kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan begini. Yang pertama, mengapa tidak jauh lagi? Ternyata si fulan itu sahabat Rasulullah SAW itu pada waktu itu suatu ketika di hari Jumat, sahabat Rasulullah itu mau berangkat Jumat untuk melaksanakan Jumatan.
Kemudian dia menemukan seorang laki-laki yang buta, yang tidak ada penuntunnya untuk melaksanakan Jumatan. Kemudian oleh orang itu, artinya sahabat Rasulullah tadi, kemudian dibopong, diantar ke masjid. Setelah itu kemudian dia ya ikut Jumatan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu artinya apa? Kemudian Rasulullah kemudian menerangkan, tatkala sakaratil maut itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya seperti ini gitu, yang luar biasa. Dia memang ahli surga. Oleh karena itu, kemudian kalau si istri itu mengatakan, mengapa tidak jauh lagi? Yang dekat itu saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa. Oleh karena itu kemudian dia menyesal. Mengapa tidak lebih jauh lagi? Karena kalau lebih jauh lagi itu logikanya berarti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, yang namanya surga itu. Yang dekat saja sudah seperti itu menggembirakan sekali, apalagi yang lebih jauh. Kemudian yang kedua, sahabat itu kemudian mengatakan waktu sakaratil maut itu, mengapa tidak lebih yang baru? Mengapa tidak saya berikan yang baru? Kemudian Rasulullah menerjemahkan, itu beliau tatkala masih hidup, itu pagi tatkala mau berangkat mengerjakan ibadah sholat subuh berjamaah di Madinah. Pada waktu itu dia ketemu dengan seorang laki-laki di pinggir jalan yang katakanlah kedinginan bisa-bisa dia nikmati. Kemudian didekati, orang itu menggigil luar biasa. Dan kalau kita tahu, kalau di Arab Saudi itu kan yang namanya istilahnya musim itu kan ada musim dingin yang luar biasa, kemudian kalau panas sampai 49 derajat. Nah, ini kan luar biasa. Orang itu kedinginan, kemudian oleh sahabat Rasulullah itu kemudian diberikan salah satu pakaiannya yang dipakai itu rangkap dua, yang satu baru, kemudian yang satu lagi adalah yang second, yang sudah butut, itu yang diberikan. Ya itu logikanya memang ya masuk akal ya, biasanya yang jelek itu yang diberikan kepada orang lain gitu. Itu manusiawi. Lah kemudian setelah diberikan itu ya, orang itu alhamdulillah sehat. Nah, ini ya kemudian Rasulullah mengatakan, itu tatkala sahabat itu sakaratil maut itu diperlihatkan itu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang butut saja yang diberikan itu ganjarannya sudah luar biasa. Dia menyesal, mengapa tidak yang baru gitu. Kemudian yang ketiga, mengapa tidak semuanya? Itu ternyata pada suatu ketika, pada sore hari, sahabat itu bekerja dari, katakanlah kalau di sini mungkin sawah gitu ya. Dari bekerja 1 hari penuh, kemudian pulang itu sudah disiapkan oleh istrinya itu makanan. Kalau di sana kan makanannya kan serba roti kan, dengan kismis dan lain sebagainya yang enak-enak itu. Kemudian begitu mau menyantap, itu kemudian ada orang yang datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab dengan agak terkejut gitu ya. Kemudian setelah itu orang yang masuk kemudian berikan salam itu tadi kemudian mengatakan begini, ya saudaraku, saya sudah 1 hari tidak makan. Oleh karena itu berikan sebagian darimu, yang mau panjenengan makan itu berikan kepada saya. Kemudian diberikan, tapi hanya separuh gitu, tidak semuanya. Nah itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya itu,
itu tatkala beliau masih hidup, itu yang dikerjakan seperti itu yang baik. Kemudian tatkala sakaratil maut, kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan gambaran nanti di surga yang separuh itu saja, dia mengatakan, mengapa tidak semuanya? Itu artinya adalah bahwa dia menyesal, mengapa tidak semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah luar biasa baiknya. Yang separuh itu saja sudah seperti itu, apalagi kalau kemudian semuanya diberikan. Padahal sebenarnya sahabat ini umpamanya tidak katakan tidak makan satu hari itu, kemudian besok pagi itu sebetulnya juga tidak kelaparan. Tapi itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, sehingga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Makanya kalau kita sekalian ini tidak mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang-orang yang menyesal. Tapi menyesalnya adalah menyesal apa itu istilahnya positif gitu ya. Menyesal hanya kurang banyak saja. Oleh karena itu tatkala kita sekalian masuki bulan Ramadan ini, jadilah kita sekalian menjadi orang-orang yang selalu memberi, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Ibu dan Bapak yang kami hormati, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesalnya itu adalah positif. Tapi ada lagi orang-orang yang ahli neraka. Di dalam akhir surat Al-Munafikun itu Allah berfirman kepada kita sekalian, kalau ini adalah menyesalnya itu karena sifatnya negatif. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sekalian, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi orang-orang yang mereka itu menjadi orang-orang yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tunduk taat kepada aturan-aturan Allah, kemudian tatkala dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya nanti di neraka, dia bernegosiasi, bukan bernegosiasi dalam artian positif, tidak. Artinya minta gitu. Kalau bahasa Jawa perleng gitu, perpanjangan. Rabbi laula akhartani, ya Allah, seandainya saya diberi waktu lagi kembali ke dunia, maka saya akan menjadi orang yang selalu bersedekah, selalu menjadi orang yang berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah menjadi orang-orang yang soleh. Tapi itu tidak akan mungkin kemudian Allah akan memberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, karena waktu itu adalah memang sudah hari kiamat yang mereka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang saya sampaikan itu tadi, intinya adalah manusia itu, baik itu yang taat kepada Allah maupun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah semua nanti akan menyesal. Yang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menyesal karena dalam artian tidak lebih banyak lagi yang yang bisa dikerjakan. Oleh karena itu kemudian dia menyesal. Kemudian bagi orang yang kedua yang tadi sudah saya katakan, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal karena tidak taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesehatan, sehat walafiat, kemudian kita mampu menyelesaikan bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.